Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Winarsih dari RA Muslimah Sukoiber. Saya akan mempresentasikan proposal penelitian tindakan kelas atau PTK. Upaya meningkatkan kemampuan membaca dengan metode bermain pada siswa kelas A di RA Muslimah Sukoiber, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang. Semester 1 tahun pelajaran 2021-2022. Pendahuluan. Sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 23 Ayat 3 menyatakan bahwa pendidikan taman kanak-kanak atau TK merupakan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang bertujuan membantu anak didik mengembangkan berbagai potensi baik psikis dan fisik yang meliputi norma dan nilai agama, sosial, emosional, dan kemandirian kognitif, bahasa, fisik, motorik, dan seni untuk siap memasuki sekolah dasar. Sebagai lembaga pendidikan prasekolah, tugas utama TK adalah mempersiapkan anak dengan memperkenalkan sebagai pengetahuan, sikap atau perilaku dan keterampilan. Anak dapat melanjutkan kegiatan belajar yang sesungguhnya di sekolah dasar. TK merupakan lembaga pendidikan praskolastik atau pra-akademik. Itu artinya TK tidak mengemban tanggung jawab utama dalam membelajarkan keterampilan membaca dan menulis. Karakteristik tujuan pembelajaran di Taman Kanak-kanak memiliki 5 bidang pengembangan, yaitu 1. Mengembangkan sikap dan nilai, 2. Mengembangkan bahasa, 3. Mengembangkan kognitif, 4. Mengembangkan fisik dan motorik, 5. Mengembangkan seni. Untuk mengembangkan kemampuan berbahasa, guru dapat menggunakan strategi metode pembelajaran yang memungkinkan anak dapat mengembangkan keterampilan berbicara, mendengar, membaca, dan menulis. Berdasarkan karakteristik dan aspek pengembangan kebahasaan, pada usia TK kemampuan anak masih terbatas dalam memahami bahasa dari pandangan orang lain. Membaca adalah kemampuan memperluas cakrawala pengetahuan kita. Dengan mahir membaca akan timbul keinginan menemukan bacaan, memahami dan menafsirkan apa yang dibaca. Untuk mencapai kegiatan membaca tersebut diperlukan metode yang tepat. Sedangkan metode bermain merupakan salah satu metode yang banyak dipergunakan di taman kanak-kanak. Metode bermain merupakan salah satu strategi pembelajaran yang menyenangkan karena anak mendapat pengalaman langsung yang dapat memberikan pengalaman belajar bagi anak TK. Dengan latar belakang tersebut, penulis merasa tertarik untuk meneliti tentang pembelajaran kemampuan membaca dengan metode bermain. Penelitian ini saya sebagai penulis tuangkan dalam bentuk proposal penilaian tindakan kelas dengan judul meningkatkan kemampuan membaca dengan metode bermain pada siswa kelompok A di RA Muslimah Sukoiber, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang, semester 1 tahun pelajaran 2021 atau 2022. Rumusan masalah dan pemecahan masalah. 1. Perumusan masalah. 1. Bagaimana cara pembelajaran kemampuan membaca dengan metode bermain pada siswa kelompok A di RA Muslimah Sukoiber, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang, tahun pelajaran 2021 atau 2022.
2. Bagaimana keaktifan siswa dalam pembelajaran kemampuan metode bermain pada siswa kelompok A di RA Muslimah Sukaiber Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang tahun pelajaran 2021 sampai 2022. 2. Pemecahan masalah. Siswa yang mendapatkan pengetahuan dari lingkungan secara langsung melalui pembelajaran yang menyenangkan lewat metode bermain tentunya akan menghasilkan atau menguasai materi, dalam hal ini kemampuan membaca yang lebih baik karena materi didapat dengan permainan yang menyenangkan. 3. Hipotesis. Hipotesis yang diajukan dalam proposal penelitian ini adalah melalui metode bermain dapat meningkatkan kemampuan membaca dan pada siswa kelompok A di RA Muslimah Sukaiber Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang tahun pelajaran 2020 sampai 2022. Tujuan penelitian. 1. Tujuan umum. Guna meningkatkan kemampuan membaca pada siswa kelompok A di RA Muslimah Sukaiber Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang tahun pelajaran 2021 sampai 2022, pelajaran yang kedua, tujuan khusus. Diharapkan siswa dapat menumbuhkan kembangkan kemampuan membaca, menjadikan sebuah minat, kegemaran, dan kebiasaan positif baik di sekolah, di keluarga, maupun di lingkungan masyarakat. Manfaat penelitian. 1. Manfaat bagi siswa. Memberikan motivasi dan dorongan untuk kemampuan membaca pada anak. Dengan kemampuan membaca, pemahaman siswa dapat berperan aktif dan bertanggung jawab dalam mengembangkan kemajuan belajar mereka sendiri. 2. Manfaat bagi guru. Sebagai fasilitator, guru dapat menggunakan berbagai macam teknik, metode, dan pendekatan dalam pembelajaran membaca, dapat menciptakan lingkungan pembelajaran yang bersifat dinamis dan menyenangkan. Mengevaluasi hasil akhir pembelajaran dengan upaya membina, membimbing, dan mengarahkan siswa agar terampil dalam membaca pemahaman secara baik, benar, efektif, dan efisien. Manfaat bagi sekolah. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi kegiatan belajar mengajar, meningkatkan prestasi sekolah melalui meningkatkan prestasi belajar siswa dan prestasi kinerja guru. Kajian pustaka. 1. Karakteristik tujuan pembelajaran di TK. 2. Kompetensi dasar membaca. 3. Karakteristik anak TK. 4. Metode bermain anak TK. 5. Pengolahan kegiatan bermain anak TK. Rencana dan prosedur penelitian. 1. Rencana penelitian. A. Tempat penelitian. Penelitian yang berjudul meningkatkan kemampuan membaca pada siswa kelompok A diadakan di RA Muslimah Sukaiber Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang tahun pelajaran 2021 sampai 2022. B. Subjek penelitian. Adapun subjek penelitian tindakan kelas ini adalah siswa kelas A RA Muslimah Sukaiber yang berjumlah 30 siswa yang terdiri 15 orang siswa perempuan dan 15 orang siswa laki-laki. C. Waktu penelitian. Penelitian berlangsung selama 1 bulan yang dimulai tanggal 10 Juni sampai 2021
sampai 4 Juli 2012. 2021. Waktu 25 hari. Efektif tersebut difokuskan pada kegiatan persiapan pengumpulan data, pengorganisasian, dan pengonsepan laporan penelitian dilakukan sesuai dengan jadwal yang berlaku di RA Muslimah Sukaiber, terutama yang berkaitan dengan bidang pengembangan bahasa. D. Metode dan desain penelitian. 1. Metode penelitian. Penelitian yang penulis lakukan bercorak penelitian tindakan kelas. Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif sejalan dengan pendapat Atarsemi 1990 yang mengatakan bahwa penelitian kualitatif dilakukan dengan tidak mengutamakan pada angka-angka, tetapi mengutamakan hubungan antar konsep yang sedang dikaji secara empiris. Desain penelitian. Desain penelitian. Desain penelitian digunakan mengacu pada bentuk desain bercorak penelitian tindakan kelas, sehingga model penelitian yang digunakan adalah model Daur atau siklus yang mencakup 4 komponen, yaitu rencana atau planning, observasi atau observation, tindakan atau action, dan refleksi atau reflection. 3. Prosedur penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas atau PTK. Tiap siklus meliputi 4 tahap, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Dari tiap siklus ini diamati kualitas proses pembelajaran yang terdiri dari aktivitas siswa dan guru, serta hasil belajar siswa yang diukur dari hasil tes. 4. Metode analisis data. Analisis data dilakukan secara deskriptif, kualitatif, dihitung nilai rata-rata kelas dan yang disajikan dalam bentuk tabulasi frekuensi, diagram batang analisis, trend atau analisis perkembangan. Digunakan untuk mengetahui perkembangan kemampuan membaca siswa dalam bentuk hasil tes baik tulis maupun lisan. Instrumen selanjutnya, instrumen penelitian tindakan kelas. Langkah-langkah kegiatan anak. 1. Membaca huruf abjad secara bersama-sama. 2. Menunjukkan bunyi dan kombinasi huruf. 3. Membuat permainan dengan kata-kata seperti menyebutkan huruf pertama pada kata. 4. Menyiapkan buku dan alat tulis. 5. Memberikan contoh tulisan huruf kepada anak untuk menebali. Selanjutnya, penelitian keterampilan motorik halus anak. Aspek yang dinilai yaitu 1. Keterampilan membaca. Anak bisa membaca dengan benar. Skornya 3. Anak bisa membaca tetapi masih mengeja huruf. Skornya 2. Anak belum bisa membaca dengan benar. Skornya 1. 2. Kegiatan menulis. Anak mampu menebani tulisan dengan rapi. Skornya 3. Anak belum mampu menebani tulisan dengan rapi. Skornya 2. Anak kurang rapi dalam menulis. Skornya 1. Selanjutnya, lembar refleksi. Setelah melakukan pembelajaran. 1. Bagaimana reaksi anak terhadap proses pengembangan yang saya lakukan?
2. Secara keseluruhan apa saja kelemahan saya dalam kegiatan pengembangan yang saya lakukan? 3. Secara keseluruhan apa saja kelebihan saya dalam pengembangan? 4. Hal-hal unik apa saja yang saya temui dalam kegiatan pengembangan? 5. Setelah mengetahui kelemahan dan kelebihan saya, maka apa yang akan saya lakukan untuk meningkatkan kualitas kegiatan pengembangan berikutnya? Baik, cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang dan kelebihannya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.